Sobat 100, masih bersama saya Kristiningsih dalam program 100 Institut. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian subbab dari makromolekul, yaitu subbab lipid. Ya. Nah, di mana di dalam subbab lipid itu akan dipelajari tentang fungsi dari lemak, liofob dan amfifilik. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari lemak dan definisi dari liofob dan amfifilik. Yang pertama yaitu fungsi dari lemak. Fungsi lemak antara lain: 1. Sumber energi. Lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Kalori yang dihasilkan lemak lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kalori sendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Ini adalah fungsi lemak utamanya, yaitu sebagai sumber energi. Kita lihat berikutnya fungsi lemak yang kedua, membantu tubuh menggunakan vitamin. Yang ketiga, sebagai pembangunan sel tubuh. Yang keempat, pembangunan hormon. Yang kelima, pelindung organ, di mana organ-organ yang dilindungi adalah organ-organ vital seperti otak, ginjal, jantung, dan usus juga dilindungi oleh lemak agar terhindar dari luka, cedera, dan menahan agar tetap pada tempatnya. Kemudian fungsi lemak yang terakhir memberikan rasa lezat. Nah, ini adalah fungsi dari lemak. Jadi Sobat 100 harus hafalkan ya apa saja fungsi dari lemak. Kemudian yang kedua, definisi tentang liofob. Liofob dari bahasa Yunani yaitu lio artinya cairan, fobia artinya takut atau benci atau dibilang tidak suka, itu juga boleh. Jadi fobia itu takut atau benci atau tidak suka. Jadi liofob adalah zat yang tidak suka medium pendispersinya cairan, dan bila medium pendispersinya air maka disebut hidrofob. Jadi liofob itu definisinya adalah suatu zat yang tidak suka dengan medium pendispersinya cairan. Kalau medium pendispersinya itu adalah air, maka dia disebut hidrofob. Oke ya, jadi pengertian dari liofob sudah paham ya. Nah, mengapa lemak ini bisa bersifat liofob atau kalau mediumnya air itu hidrofob? Nah, di sini penjelasannya. Karena struktur molekulnya yang kaya akan rantai unsur karbon CH2, 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 maka lemak mempunyai sifat hidrofob. Ini menjadi alasan yang menjelaskan sulitnya lemak untuk larut di dalam air. Lemak dapat larut hanya di larutan yang nonpolar atau organik seperti ether, kloroform, atau benzol. Nah, ini adalah mengapa lemak itu sifatnya liofob. Jadi karena di dalam struktur lemak itu banyak mengandung rantai unsur karbon, yaitu CH2, CH2, CH2. Maka lemak itu sulit larut di dalam air. Tetapi lemak itu mudah larut di dalam senyawa nonpolar atau senyawa organik. Nah, contohnya adalah ether, kloroform, atau benzol. Oke ya Sobat 100 ya, sudah paham dengan definisi liofob ya?
Selanjutnya yang ketiga tentang amfifilik. Amfifilik. Amfifilik adalah senyawa kimia yang mengandung bagian polar atau larut dalam air dan nonpolar tidak larut dalam air dalam strukturnya. Ini adalah definisi amfifilik. Jadi amfifilik itu artinya suatu senyawa yang memiliki bagian polar. Polar itu larut dalam air karena air bersifat polar, dan memiliki bagian yang nonpolar. Nonpolar itu artinya dia tidak larut di dalam air karena sifat air dan nonpolar itu berbeda, di mana air itu sifatnya adalah polar. Oke ya, itu adalah definisi amfifilik. Artinya senyawa amfifilik memiliki bagian yang hidrofobik dan juga hidrofilik. Nah, di mana hidrofobik itu artinya tadi kalau fobik atau fobia itu artinya tidak suka. Berarti kalau hidro itu air. Berarti hidrofobik itu tidak suka air. Hidrofilik, filik artinya suka. Hidro air, berarti suka air. Jadi amfifilik itu ada bagian yang suka air dan ada bagian yang tidak suka air. Makanya sifatnya ada yang dibilang atau bagiannya itu hidrofobik dan hidrofilik. Nah, untuk contoh lemak yang bersifat amfifilik itu contohnya biasanya di fosfolipid, karena kita bisa lihat ya struktur dari fosfolipid. Nah, ini adalah gambar struktur dari fosfolipid. Di sini ada gugus fungsi yang bersifat gugus polar, yaitu ada P, O, OH, OH, O. Ini adalah gugus polar. Makanya kalau gugus polar, maka dia bisa larut di dalam air atau sifatnya hidrofilik. Dan ada gugus nonpolar. Nonpolar di sini adalah bagian yang gugusnya ester, yaitu ester itu ada R1, CO, O, terus mengikat CH2. Kemudian CH2-nya ini terikat di CH, ngikat lagi O, terus terikat di C, terus terikat rangkap O dan R2. Nah, ini adalah gugus dari ester. Nah, di mana gugus ester ini itu adalah gugus yang bersifat non-polar. Makanya kalau dia mengandung gugus non-polar, maka sifatnya hidrofobik. Berarti artinya tidak suka dengan air. Nah, ini penjelasannya ya. Kenapa fosfolipid ini sifatnya adalah amfifilik. Fosfolipid disebut bersifat amfifilik karena memiliki bagian yang hidrofobik dan bagian yang hidrofilik pada strukturnya. Tadi ya yang sudah kakak jelasin ya di sini apa itu hidrofobik dan apa itu hidrofilik. Jadi hidrofobik itu tidak suka air, hidrofilik itu suka air. Penjelasan berikutnya, fosfolipid adalah jenis lipid yang terbentuk dari gliserol yang terikat pada dua asam lemak dan gugus fosfat. Gliserol berada di bagian tengah dengan gugus fosfat sebagai kepala dan juga dua asam lemak sebagai ekor fosfolipid. Artinya fosfolipid ini itu terbentuk dari gliserol. Nah, gliserolnya di sini itu terikat pada dua asam lemak dan ada gugus fosfat. Nah, gugus fosfatnya di sini itu adalah POOH OH O. Ini adalah gugus fosfat. Nah, asam lemaknya itu yang ini tadi yang membentuk ester tadi, yaitu R1COO nanti terikat dengan OH ya, maksudnya membentuk kayak asam. Jadi asam lemaknya ya sama satunya R2COO di sini juga. Nah, ini artinya adalah dua asam lemak. Oke, sobat 100 sudah paham ya? Jadi contoh dari lipid atau lemak yang bersifat amfifilik itu adalah di fosfolipid. Jika sobat 100 sudah
paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.